Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Amma ba'd, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayat talamid wal hadirun, ahlan wa sahlan bi hudurikum fil madrasah ats-tsanawiyah Surya Buwana Internet di Malang bil madda at-tarikh ats-tsaqafah al-islamiyah fil fasl ats-tsamin al-ustadz Fatih Ihsan. Tayyib, qabla nabda dirasatana al-yawm hayya bina naqra adwa jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Baik anak-anak sekalian, dalam kesempatan kali ini kita membahas tentang melanjutkan materi sebelumnya, ya, yaitu biografi Malik Al-Kamil dan peradaban dinasti Ayyubiyah. Baik, seperti sebelum-sebelumnya bahwasanya kita mengutip sebuah ayat surat Al-Baqarah, ya, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya adalah, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Kemudian aku berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Malik Al-Kamil, ya, lebih sering dipanggil dengan Al-Kamil. Al-Kamil, nama lengkapnya ini adalah Al-Malik Al-Kamil Nasruddin Abu Al-Ma'ali. Dia merupakan putra dari Al-Adil, yaitu khalifah sebelumnya. Al-Kamil menjadi sultan saat ayahnya ini meninggal. Pada tahun 1912 Al-Kamil hampir kehilangan tahta karena persekongkolan kaum Kristen Koptik. Ya, hampir saja tahtanya ini jatuh. Al-Kamil sempat mengungsi ke Yaman untuk menghindari komplotan yang hendak memberontak. Ya, persekongkolan tersebut akhirnya dapat dipadamkan oleh Muazzam saudaranya, sehingga tahun 1229 atau 1229 menyepakati dengan pimpinan Salibis, ya, yaitu Frederick, di mana isi dari persetujuannya itu, ada kesepakatannya itu adalah mengembalikan Yerusalem dan kota-kota suci lainnya kepada pasukan salib. Ya. Kemudian kaum muslimin dan Yahudi dilarang untuk berkunjung atau mengunjungi tempat-tempat yang sekiranya sudah dijadikan sebagai kesepakatan, ya, sekitar Masjidil Aqsa dan Masjid. Peristiwa penting di masa pemerintahan Al-Kamil ini berlangsung beberapa kali peristiwa, ya. Di antaranya adalah Al-Kamil menjadi sultan dinasti Al-Ayyubiyah pada tahun 1218 menggantikan Al-Adil. Dan pada tahun 1219 atau 1219 kota Dimyat jatuh ke tangan orang Kristen yang tadinya bisa dikuasai, ya,
diamankan oleh kaum muslimin. Al-Kamil sering menawarkan perdamaian dengan pasukan salib agar tidak lagi terjadi percekcokan. Kemudian membangun tembok di Yerusalem yang dirobohkan oleh saudaranya sendiri. Ya, peristiwa penting yang dilakukan atau yang dialami oleh Al-Kamil. Al-Kamil meninggal dunia pada tahun 1238 Masehi dan kedudukannya digantikan oleh Saleh Al-Ayyubi. Peradaban Islam pada masa dinasti Ayyubiyah ini muncul dan banyak sekali berbagai kemajuan di berbagai sektor, ya, atau di berbagai bidang. Yang pertama, kemajuan di bidang pendidikan. Pemerintahan dinasti Al-Ayyubiyah telah berhasil menjadikan Damaskus sebagai kota pendidikan. Dinasti Ayyubiyah berhasil membangun berbagai madrasah, lembaga-lembaga pendidikan yang notabene itu adalah di mana tempat dijadikannya sebagai membangun SDM, sumber daya manusia, melalui lembaga-lembaga pendidikan tersebut. Yang B atau yang kedua, bidang ekonomi dan perdagangan pada masa dinasti Ayyubiyah. Berbagai sektor ekonomi diharapkan mampu bekerja sama dengan penguasa muslim, ya, sehingga sektor ekonomi ini berkembang cukup bagus karena bekerja sama langsung dengan penguasa muslim di wilayah lain. Sedang di sektor perdagangan, membangun perdagangan di berbagai wilayah, terutama Laut Tengah, Lautan India, dan sistem perpajakan. Hubungan perdagangan baik di jalur laut ataupun darat di kala itu atau di masa itu semakin meningkat dan semakin ramai. Selain itu dimulai percetakan mata uang dirham, campuran atau buka kurung fulus, di masa pemerintahan Sultan Muhammad Al-Kamil. Di bidang industri juga adanya kincir, air, pabrik gelas, pabrik karpet, kain, dan lain sebagainya. C. Di bidang militer dan sistem pertahanan pun ya mengalami kemajuan dengan adanya benteng Qo'atul Jabal, ya, yang lebih dikenal dengan benteng Salahuddin, yang mana di dalamnya terdapat berbagai pintu, ya. Di antaranya Fath Nasluk Khalq. Terdapat museum pula, museum permata yang dinamakan dengan Qasrul Jauhar. Selanjutnya di bidang pertanian, sistem irigasi, pembangunan waduk dan bendungan, serta terusan untuk mengairi perkebunan dan pertanian masyarakat kala itu. Baik, mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah pelajaran dari pembelajaran kita hari ini. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.